saya nggak tahu gitu. Yang paling tahu polisi ya. Tapi tuduhan daripada publik bahwa satu, Polri tidak siap, dua, ini taktik yang tidak baik untuk mengundur-undur waktu, yang ketiga ada yang mengatakan wah ini apa namanya culas ya, culas itu apa itu ngakali gitu agar terhindar dari pra peradilan. Sebabnya apa? Nanti perkara pokok disidangkan terlebih dahulu sehingga pra peradilannya gugur. Nah ini kan malu kalau begitu. Kalau memang itu bukan rahasia sekali, ya disampaikan aja kepada masyarakat supaya masyarakat tahu, dan masyarakat kan berhak untuk menerima informasi. Ya, dan kalau ini tidak sangat rahasia, tidak membahayakan penyidikan, ya why not? Kenapa tidak dibuka? Saya kira dugaan itu wajar lah, kan orang bisa berspekulasi, bisa karena mengulur waktu, bisa karena nggak siap, bisa karena alasan lain, itu dugaan-dugaan kan, dan kami belum dapat jawabannya pasti, maka akan langkah yang lebih baik hadir sehingga spekulasi publik itu bisa terbantahkan. Saya kira ini saatnya kepolisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya, dan menunjukkan fairnessnya, sehingga sebaiknya ikuti proses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya dua bukti sudah diyakini, dan kami Kompolnas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan haknya penyidik, dan kita hormati itu. Menurut kami, ini klien kami tidak bersalah. Argumen kami ada, alat bukti kami ada. Menurut Polda ini bersalah. Ini dasarnya ini. Nah, karena ini bersalah, ada kan tadi perbedaan pendapat nih dua ini. Makanya ini dibawa ke sidang pra peradilan. Itu tujuannya. Harus serius. Kalau ini sidang aja sudah nggak datang kok, berarti tidak serius. Termasuk boleh saya menerjemahkan ini menurut pendapat saya. Melawan perintah presiden. Presiden mengatakan ini harus terang benderang, kata presiden, dibuka semuanya. Ini sidang pertama nggak hadir. Jadi tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus, merugikan Polri sendiri. Saya ini Polri gitu, yang punya institusi, saya malu gitu. Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi maupun pemberitaan di media sosial. Hampir 90% komentarnya negatif gitu. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pihak Polri bahwa hal seperti ini tidak baik. Sebaiknya memang Polda Jabar nanti hadir, karena kalau tidak hadir maka nanti orang akan berpikir yang bukan-bukan, ada yang berpikir ini sengaja dan sebagainya. Sehingga menurut saya di era keterbukaan ini dan di era semua sekarang publik menyorot kasus ini karena menjadi publik, sebaiknya memang Polda Jabar nanti melakukan langkah-langkah untuk menghadiri sidang pra peradilan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra peradilan kemarin. Sidang pra peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan ketua Kompolnas, maka kami laporkan di sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena kami melihat perkara ini, kemarin kami melihat di TV dikatakan dari Propam mengatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata, dari putusan pengadilan sudah kelihatan. Makanya di sini diperlukan tim pencari fakta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, kami meminta ke Menko Polhukam ini agar lebih mungkin mengutus anggotanya untuk memantau, memonitor persidangan ini. Kita harapkan agar ini kondusif dan publik tidak bertanya-tanya, ikuti saja proses yang ada, semuanya lakukan dengan aturan yang ada, dengan prosedur yang ada, dan saya kira pembuktian di pengadilan nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Saya sebagai penasihat hukum ya, saya penasihat hukum. Saya optimis melihat dari fakta hukumnya ada. Saya lihat fakta hukumnya ada ya. Fakta hukumnya ada, saya berkeyakinan insya Allah 99% kami menang. Tapi itu berdasarkan fakta hukum menurut pendapat saya. Tetapi semuanya saya nggak bisa mengatakan pasti. Kita buktiin nanti di persidangan.
banyak orang berasumsi bahwasanya orang tua Peggy ini diduga menyembunyikan Peggy kan, begitu. Kemudian banyak orang juga menduga bahwasanya orang tua Peggy ini, si Rudy ini akan dipersangkakan atau dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Begini jawaban saya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur mengenai ini kan masalah adalah perintangan penyidikan. Itu kan pasalnya perintangan penyidikan ya, atau obstruction of justice itu. Itu adanya di pasal 221 ayat 1 KUHP. Jadi adalah perintangan penyidikan. Jadi banyak orang menyangka bahwasanya pemanggilan orang tuanya Peggy ini adalah untuk dikenakan pasal itu. Bagi saya itu tidak. Dia dipanggil itu ya hanya dimintain keterangan lah apa yang terjadi pada masa itu kan. Kenapa? Karena orang tua Peggy ini walaupun dipersangkakan atau dikenain pasal 221 KUHP itu nggak bakal kena, nggak bakal bisa dipersangkakan dengan pasal tersebut, pasal obstruction of justice. Kenapa? Karena dalam pasal 221 ayat 2 itu tidak berlaku terhadap orang tuanya Peggy ini, itu dikenakan pasal obstruction of justice karena hubungannya adalah saudara. Jadi kalau orang tua, suami atau istri dari orang yang dituntut atau yang dipersangkakan kayak Peggy gini, itu ketika mereka kemudian menyembunyikan atau menghalang-halangi penyidikan dari si Peggy ini, karena mereka hubungan saudara, tidak akan pernah bisa dipersangkakan. Kalau tindakan orang tuanya Peggy melakukan penggantian identitasnya si beliau tersebut, kita lihat niat dan tujuannya apa dan kapan dia lakukan itu. Kalau dia dilakukannya adalah sebelum kejadian, ya itu urusan dia ganti identitas atau apa. Kita tinggal lihat niatnya apa dia mau kawin lagi, apa kemudian dia mau punya urusan apa kan gitu kan. Tapi untuk dikaitkan dengan ini obstruction of justice itu nggak bisa, karena orang tua Peggy adalah hubungannya dengan Peggy adalah bapak dan anak, hubungannya saudara, maka pasal ini tidak berlaku terhadap si orang tuanya Peggy. Kasus ini kan berhenti ketika Peggy Setiawan inkrah menjadi terdakwa gitu, terpidana begitu. Ya enggak juga, tetap aja nanti timbul lagi gelombang-gelombang kebingungan baru, opini-opini baru dari masyarakat. Makanya sebaiknya kalau kasus ini dikerjakan dengan hati-hati. Kalaupun memang bukti-buktinya udah hilang atau saksi-saksinya nggak cukup kuat, kalau menurut saran saya sih lebih baik si Peggy dilepaskan demi hukum, dilepaskan saja, udah begitu aja. Baru nanti teman-teman penyidik di Polda kemudian bekerja lagi mencari siapa sesungguhnya pelakunya, dengan dasar bukti-bukti yang lebih kuat lagi, saksi-saksi yang kuat lagi. Kalau bukti-bukti lama itu, alat bukti lama itu udah 8 tahun yang lalu juga kayaknya nggak tahu kemana itu. Gitu. Wajar lah itu saya, wajar kalau misalkan kayak ada perbedaan, ada kesamaan, yang penting tujuannya sama. Hanya dia, saya kan nggak tahu. Kan itu kan dia yang milih, saya bukan saya. Pola. Alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja Mbak. Makasih, doain ya. Selalu support dong. Gak ada di foto, emang gak ada juga bagaimana sih? Dia yang foto. Oh dia foto? Oh dia lagi ikut foto kenapa? Apa? Yang foto. Dia gak ikut foto? Apa? Gak ikut foto bareng sama Dimitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Baim itu kan sunnya di Taurus ya. Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, nggak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita mau dia untuk minum air aja kita paksa sulit ya. Kalau sedangkan Virgo itu kan ibarat seorang wanita yang menuang air di vas, itu demen sesuatu yang harmonis. Kemudian feminin, lembut. Jadi Baim cobalah untuk lebih sabar, mau mendengarkan sisi feminin mungkin dari air ya, Virgo. Dan juga apa
Yang penting untuk Paula cobalah dikomunikasikan dan juga didengarkan oleh Baim agar terciptalah hubungan yang harmonis untuk keluarga. Cara mereka berkomunikasi untuk dirundingkan dengan baik, jadi bisa oleh Baim bisa mau berubah ya, karena kan memang tidak mudah untuk seorang Baim untuk berubah. Paula juga harus ngerti dari sisi wanita. Saya mengerti mungkin pengen sebuah rumah tangga itu harmonis, tapi paham bahwa seorang Baim itu adalah seorang kerbau, yaitu Taurus, yang tidak mau dan juga sulit untuk berubah.